Davide Calabria dikabarkan sudah tak betah berkarir di Yunani. Baru beberapa bulan meninggalkan Italia dan bergabung dengan Panathinaikos. Mantan kapten AC Milan itu disebut ingin kembali ke Serie A, bahkan berharap bisa pulang ke klub masa kecilnya AC Milan. Laporan media Italia Il Giornale menyebut Calabria rindu atmosfer sepak bola Italia, namun peluangnya kembali ke Milanello nyaris tertutup, bukan karena kemampuan, melainkan faktor di luar lapangan. Secara teknis, Milan sebenarnya bisa manfaatkan jasa Calabria, sebab pelapis bek kanan saat ini Zakari Atekame dinilai tampil di bawah ekspektasi dan belum siap bersaing di level elit. Situasi ini membuat Calabria seolah masih relevan untuk Rossoneri. Meski begitu, manajemen Milan disebut tidak tertarik membuka pintu lama. Ada dua alasan utama yang jadi penghalang besar. Penghalang pertama adalah soal gaji. Calabria menerima bayaran sekitar 2 juta euro bersih per musim di Yunani. Angka ini dianggap terlalu tinggi bagi banyak klub Italia termasuk tim papan tengah yang mungkin berminat. Kemudian yang kedua, yang paling sensitif adalah faktor politik internal klub. Calabria dikenal sangat dekat dengan Paolo Maldini, mantan direktur Milan yang diberhentikan oleh pihak klub Redbird Capital. Manajemen saat ini disebut enggan membawa kembali pemain yang identik dengan era lama terlepas dari kebutuhan tim di lapangan. Situasi ini pun membuat Calabria berada di posisi sulit. Ia terikat kontrak mahal di liga yang tidak membuatnya nyaman. Namun pintu pulang ke Italia, terutama ke Milan, tertutup rapat oleh persoalan finansial dan bayang-bayang masa lalu. Performa dua bintang AC Milan, Rafael Leao dan Christian Pulisic sedang menjadi sorotan. Setelah di awal musim keduanya disebut-sebut sebagai duo paling berbahaya di Serie A berkat gol yang terus mengalir membuat pertahanan lawan kelabakan. Namun memasuki tahun 2026, situasinya berbalik drastis. Media Italia La Gazzetta dello Sport melaporkan penurunan tajam performa Leao dan Pulisic. Kondisi mereka digambarkan sedang tidak dalam kondisi terbaik. Data di lapangan memperkuat fakta itu. Christian Pulisic belum mencetak satu gol pun sejak pergantian tahun 2025 ke 2026. Sementara Rafael Leao sudah 4 laga beruntun gagal mencetak gol. Masalahnya bukan karena kualitas permainan yang hilang. Faktor utama datang dari kondisi fisik. Leao masih terganggu cedera aduktor, sedangkan Pulisic belum sepenuhnya fit. Padatnya jadwal pertandingan di bulan Januari membuat pemulihan keduanya berjalan lambat. Manajemen dan tim pelatih Milan memahami bahwa masalah fisik yang terlihat sepele ini butuh waktu untuk benar-benar pulih. Karena itu, jeda pertandingan jelang laga melawan Bologna diharapkan menjadi momen reset agar Leao dan Pulisic bisa kembali ke performa terbaik dan menghidupkan kembali mesin gol Rossoneri. Luka Modric berpeluang besar melanjutkan karirnya di AC Milan hingga usia 41 tahun. Setelah sempat diragukan saat pertama kali datang ke San Siro musim panas lalu, gelandang asal Kroasia itu justru tampil sebagai sosok kunci di skuad racikan Massimiliano Allegri. Hingga setengah musim berjalan, Modric bahkan menjelma jadi nyawa permainan Milan. Ia nyaris selalu dimainkan dan mampu membungkam anggapan bahwa Milan hanya merekrut nama besar yang sudah melewati masa emasnya. Kini masa depan Modric mulai dibahas. Dalam kontraknya terdapat klausul perpanjangan 1 tahun. Klausul ini dinilai sangat mungkin diaktifkan dengan 2 syarat utama, yakni kondisi fisik Modric tetap prima dan AC Milan berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. Jika kedua syarat itu terpenuhi, Modric diyakini akan tetap bertahan dan memimpin Milan, termasuk di kompetisi Eropa. Sikap profesional dan kerendahan hatinya juga menjadi nilai tambah besar di ruang ganti. Dedikasinya terlihat jelas. Bahkan saat ia rela turun jauh membantu pertahanan, termasuk momen krusial saat menghadapi AS Roma. Meski begitu, ada catatan realistis. Dengan usia yang sudah memasuki 41 tahun musim depan, Modric kemungkinan besar tidak lagi diplot sebagai starter reguler setiap pekan. Perannya diprediksi akan bergeser menjadi pemain rotasi penting atau pemimpin dari bangku cadangan. Singkatnya, Luka Modric masih bisa stay di Milan, namun semuanya bergantung pada fisiknya dan satu target Rossoneri, yakni tiket Liga Champions.
AC Milan dipastikan tidak akan jor-joran di sisa bursa transfer Januari, bukan karena krisis dana, tapi karena manajemen Rossoneri sedang menjalankan strategi jangka panjang. Laporan dari Tuttosport menyebutkan Milan memilih pendekatan rekrutan sementara. Fokus utama klub adalah menahan anggaran besar demi memburu pemain incaran utama pada bursa transfer musim panas nanti. Ada dua alasan kuat di balik keputusan ini. Pertama, Milan tidak tampil di Liga Champions musim ini, sehingga pemasukan klub ikut menurun. Kemudian yang kedua, manajemen masih trauma dengan bursa transfer Januari musim lalu yang dinilai gagal dan hanya membuang uang. Direktur olahraga Glitari kini bergerak mencari opsi murah, terutama lewat skema pinjaman untuk memperkuat lini belakang. Strategi ini mirip dengan langkah sebelumnya saat Milan mendatangkan pemain pinjaman di sektor lain sebagai solusi cepat. Untuk bursa transfer Januari, nama Radu Dragusin dari Tottenham Hotspur menjadi target utama. Bek asal Rumania itu dinilai cocok sebagai solusi sementara. Namun, negosiasi masih buntu karena Tottenham Hotspur meminta klausul wajib beli, sementara Milan hanya bersedia dengan opsi beli. Sementara itu, target besar Milan sebenarnya sudah disiapkan untuk musim panas. Sosok tersebut adalah Mario Gila dari Lazio. Ia diproyeksikan sebagai bek masa depan Milan dan menjadi target jangka panjang klub. Karena Lazio belum mau melepasnya sekarang, Milan memilih bersabar dan menambal skuad terlebih dahulu. Dengan situasi ini, publik San Siro diminta tidak terkejut jika dalam 48 jam ke depan Milan hanya mengumumkan pemain pinjaman. Semua langkah ini dilakukan demi satu tujuan, yakni belanja besar dan tepat sasaran di bulan Juni nanti. Peluang AC Milan untuk mengejar Scudetto secara hitung-hitungan memang belum sepenuhnya tertutup. Selisih 5 poin dengan Inter Milan masih bisa dikejar jika melihat sisa pertandingan. Namun fakta di lapangan berkata lain. Data statistik menunjukkan Inter musim ini memang berada satu level di atas Milan. Media La Gazzetta dello Sport mengulas secara mendalam penyebab Milan kalah kelas dari rival sekotanya. Hasilnya ada 4 faktor utama yang membuat jarak kedua tim terasa begitu nyata. Yang pertama adalah produktivitas gol terpaut jauh. Perbedaan paling mencolok ada di lini depan. Inter sudah mencetak 50 gol, sementara Milan baru 35 gol. Selisih 15 gol ini sangat besar, apalagi jika melihat potensi gol kedua tim yang terpaut 3,4. Artinya Inter jauh lebih tajam dan efisien dalam menyelesaikan peluang. Sebaliknya Milan kerap membuang kesempatan emas. Kemudian faktor yang kedua adalah kedalaman skuad yang timpang. Inter Milan dinilai punya kedalaman skuad yang luar biasa, bahkan disebut memiliki 2 tim dengan kualitas hampir setara. Sementara Milan tidak punya kemewahan itu. Saat pemain inti absen karena cedera atau rotasi, kualitas pengganti Milan sering turun drastis dan sulit menjaga konsistensi permainan. Faktor ketiga adalah minim pengalaman di momen krusial. Gazzetta menyoroti insiden penalti Davide Barzagli saat melawan Roma sebagai contoh nyata. Kesalahan elementer seperti handball tersebut dianggap lahir dari kurangnya pengalaman. Berbeda dengan Inter yang dipenuhi pemain matang dan minim blunder, Milan masih harus mengandalkan banyak pemain muda yang belum stabil di laga-laga besar. Faktor terakhir adalah terlalu bergantung pada individu. Inter bermain sebagai satu sistem yang solid. Siapapun yang turun, pola permainan tetap berjalan. Milan justru sangat bergantung pada sosok tertentu seperti Leao, Pulisic, atau Modric. Ketika pemain-pemain ini dikunci lawan atau tidak fit, permainan Milan langsung kehilangan arah. Kesimpulannya, meski secara klasmen jarak belum mustahil dikejar, statistik menunjukkan Inter Milan saat ini bukan sekedar unggul poin, tetapi juga unggul kualitas. Milan masih punya pekerjaan besar jika ingin benar-benar menantang rival sekotanya musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.